Boy, sekarang gue udah sama Mas Adit. Ini dari ORDX House. Balik lagi seperti yang kemarin gue sampaikan, ternyata ORDX House nih gak cukup puas nih kalau cuma ganti knalpot ya. Kenapa Mas? Ya sebenarnya sih kita cuma mau maksimalin aja, nggak cuma kan maksimalin mobil mesin standar ini kan masih bisa dari exhaust. Dari exhaust ya kita tambahin untuk maksimalin lagi, kita dari mapping ECU-nya berarti kan kita tambahin dashtek. Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue lagi pengen masang sesuatu, install sesuatu buat Obri. Pasang apa ya? Oke, sekarang itu gue lagi ada di Rev Engineering. Ini di daerah apa sih ini namanya? Jalan Panjang ya? Di Jalan Panjang. Kita mau pasang dashtek buat Obri. Pasang dashtek ya. Oke. Kita lihat keseruannya seperti apa sih dashtek itu, dan apa fungsi dashtek. Nanti kita akan coba obrolin sama narasumber ya, sama pakarnya ya. Ya gue juga belum ngerti-ngerti banget sih, jadi yuk kita belajar bareng. Ini tuh dashtek, ini Unichip. Kita pasangin dashtek 4. Ini dashteknya sih nggak baru sih, copotan dari mobil sebelumnya. Kita akan coba instalasi untuk si Obri. Kalau misalnya secara garis besar sih sebenarnya dashtek ini kegunaannya itu untuk memanipulasi ECU ya. Jadi untuk supaya tenaga yang dikeluarkan tuh bisa lebih maksimal. Kalau untuk kita ngomongin data, mungkin nambah horsepower itu mungkin nambah 10 sampai 20 horsepower ya. Tapi nanti kita akan tuning juga, kita akan dyno juga, jadi bisa kelihatan berapa HP yang nambah setelah kita install dashtek ini. Di tes, di dyno ya. Waduh. Ini dia, ini ruang dynonya nih boy. Nah, tuh ya. Jadi dia bisa muter-muter dari sini. Nih, keren banget tuh ruang dynonya ya. Jadi mobil diam di tempat. Nah, untuk supaya mobilnya nggak jalan, karena kan ada resiko ntar takutnya mental apa segala macem, jadi roda belakangnya itu nanti akan diikat. First time Obri nyobain dyno test. Ini buat apa Mas? Ngukur tenaga suara apa gimana? Buat ngebaca emisi ya, dua sensor. Ngebaca transmisi. Emisi gas buang. Oke boy, sekarang gue udah sama Ko Teddy. Waduh, Ko Teddy ini Rev Engineering ya.
Dari tahun berapa kok? Saya dari tahun 2004. Dari tahun 2004, 16 tahun ya? Iya. Wah ini udah jadi remaja nih, ibarat gadis nih udah, waduh lagi nakal-nakalnya nih. Lagi liar-liarnya boy. Oke, Kotet, ini kan tadi kita masang dashtek ya? Iya. Itu apa aja sih yang dipasang dashtek? Dashtek sama e-drive. E-drive, itu ya? adalah injektor controller untuk ngebuka rev limitnya. Aha. Karena kalau di Honda ini kebetulan Limiter dia, ya? Ya limiter itu dari fuel cut, jadi di overdrive gitu sama. Oke, berarti e-drive. iDrive ini kalau bahasa awamnya untuk ngebuka limiter dari si Brio. Iya, Ini iya. kan Jadi dia kemarin terakhir sebenarnya 150 untuk nih. ngebuka limiter di mana mobil itu yang menganut fuel cut. Oh, Nah, oke. Kalau Ini ignition cut atau throttle cut nggak bisa. bahasanya bahasa mesin banget nih kayaknya. Bahasa apa namanya buku banget ya kayaknya. Ya. Kalau bahasa awamnya apa kok? Misalnya kayak gua kan nggak ngerti tuh gitu-gituan itu. Jadi gini, mesin itu ada rev limit itu strateginya ada 3 macam. Ada dari throttle cut, ignition cut, atau fuel cut. Oke. Nah, contoh kalau misalnya kayak di Swift yang mesin K sama yang generasi ketiga itulah, Oke. dia throttle bodinya dia tutup. Kita nggak bisa buka pakai. Kalau itu. untuk Brio, Kalau Brio fuel cut, Fuel cut. injektornya nih di cut sama dia. oke. Jadi cukup pakai iDrive aja udah bisa kebuka. Bisa buka. Oke. Itu ada resikonya nggak sih ngebuka limiternya ya? Sebenarnya semua fungsi dari pabrik kan dikasih rev limit kan supaya aman gitu Yes, kan. betul, betul. Nah kalau kita misalnya kemampuan mesin itu misalnya di RPM 6.500, kalau kita gas sampai 9.500 ya rontok juga. Iya. Makanya ya pakainya harus hati-hati. Harus ibaratnya kalau sebelum dipakein iDrive ini ibaratnya udah ada ngeloknya nih dari Honda. Iya. Tapi karena udah dibuka, berarti sekarang yang bawahnya mesti mikir. Sebenarnya sih nggak dibuka, kita geser. Oh, digeser. Tetap ada limiternya. Kita kalau ini saya bikin di 7.500. Di RPM 7.500. Iya. Jadi nggak jauh dari aslinya. Terus sebenarnya apa sih fungsi dashtek yang paling utama kok? Untuk optimize fuel, timing, jadi ya mobil itu dibawanya lebih enak walaupun mesinnya 1200, terus kita optimize fuel, timing, throttle-nya jadi lebih fun to drive gitu. Ini ada ini nggak sih kok? Misalnya ada yang kalau misalnya kita ganti piggyback ini ada kendala nggak sih atau ada resiko yang berlebih ada nggak sih? Jadi resiko itu selalu ada ya. Jadi kalau kita ngomong kadang dari perkabelan atau elektronik ya kita beli iPhone aja udah dari pabrik ternama, kadang juga ada error juga kan. Iya, masih ada semua ada, cuman rate-nya berapa persen? Kalau 90% kan takut juga. Iya, kalau ini Rate-nya berapa paling persen? cuma 2%. 2%. Oke. Iya. Apa kok enaknya kalau kita ganti ke pakai piggyback ini apa sih? Dia bisa multiple map, nanti kalau misalnya ganti mobil bisa dicopotin, dipindahin. Nah, ini kan kamu juga dari Iya, ini copotan dari ini Captiva, kan? copotan. Dari copotan Captiva ya. Iya. Tuh, dari Captiva pakai ini. Jadi kalau misalnya ini ntar udah bosen mau diganti bisa dicopot Bisa. dan diganti ke mobil lain. Bisa. Ini udah Pak, settingannya udah aman ya? Udah aman. Maksudnya aku pakai Kita- sampai keluar kota pun ya kita tuning sesuai dengan bensinnya kan pakai RON 92, Iya. sesuaikan dengan RON 92. Jadi yang kita tuning itu adalah custom tune sesuai dengan mobilnya. sesuai dengan mobil. Berarti dibawa keluar kota kemana-mana pun jauh-jauh masih aman ya? Aman. Mempengaruhi panas mesin nggak? Ini kan kenaikan powernya bukan yang puluhan HP, 50 HP kan. Intinya kalau extra power pasti extra heat. Ini sampai berapa tadi terakhir? Ya kan paling sekitar 8 HP gitu ya. Oh. Masih oke sih. Masih oke dan ya karena kan takutnya biasanya orang kan misalnya kayak gue deh disuruh ganti turbo gue masih belum mau karena takutnya mesin panas jadi suka overheat. Ini mungkin nggak? Yang diturboin aja nggak overheat sih. Yang diturboin aja nggak overheat apalagi standar. Iya. Kotet terakhir nih perawatan. Perawatan. What should I do dengan Kalau mobil yang sudah dengan seperti ini? Ini sih standar aja sih, biasa kalau ganti oli 5.000 sampai 6.000 kilo. Kadang kita peranjurin pakai oli lebih dari 7.000. Mau olinya merek apa, kadang ada yang karakternya udah 3.500 kilo, dipakai udah nggak enak. Ada yang 4.000 udah nggak enak kayak gitu. Jadi maksimal pakai 5.000 kilo 5.000, ganti 6.000 deh. kilo ganti lah. Iya sih, karena memang oli ini sangat penting ya untuk mesin ya Kotet ya. Darahnya itu kan ditanya kan. Darahnya bener. Ada kejadian gara-gara nggak ganti oli turun mesin. Iya. Tapi ini mungkin nggak kan? Kalau ada beberapa ada yang gitu, gue tanya customer kenapa ganti oli? Ngapain gue ganti oli? Tiap bulan nambahnya seliter katanya. Pas dibuka keraknya numpuknya minta ampun. Oh, karena kekurangan oli terus ya. Jadi Iya, dia nambah seliter dia hitung 4 bulan dan 4 liter, padahal isinya 4 liter. Ya udah ngapain diganti? Tambahin aja terus pas dibuka. Ampun dah, gue juga sampai tutup mata ngeliatnya. Berarti cuman perawatannya ganti olinya lebih rutin aja Iya. 5.000. Kalau bisa under 5.000 kalau mau ngerasa udah nggak enak, Iya. ganti oli. Mobil Ada yang spesial nggak sih maksudnya kalau bisa pakai oli yang spek segini ya gitu. Karena kan banyak. Kalau mobil NA city car ya pakai biasanya 30, belakangnya 40, oke sih nggak masalah. Terakhir deh, ada satu yang penasaran.
alasan orang mau ganti. Oh enggak, itu kan tadi kita kan tadi ngomongin Dastech. Sekarang mau ngomongin Dyno nih. Dyno ini apakah hanya untuk mobil-mobil yang sudah memasang Dastech, Unichip atau piggyback atau gimana? Kalau dyno itu sebenarnya kan dia alat ukur, jadi alat ukur untuk kita tuning. Sama lah kayak alat berat badan. Kita mau tahu, kita mau nimbang sesuatu yang sebelumnya 5 kilo kita tambahin jadi berapa, jadi 10 kilo kan harus tambah berapa. Ya dyno juga begitu. Jadi kadang saya pun udah menggunakan dyno itu udah 16 tahun. Kalau suruh nyeting pakai feeling pun salah mulu pasti. Tetap salah. Kadang kan ada masa kalau usah pakai O2 sensor lah, nggak pakai, udah asal gue cobain gas gini. Nanti pas di dyno ketahuan, ngawur juga ya, meleset semua ya, pasti meleset. Jadi intinya masih tetap harus pakai alat dyno tes. Karena kan kita pas melakukan suatu perubahan nanti dilihat yang kita lakukan itu efektif apa enggak, plus atau minus gitu kan, ketahuan itu semuanya. Jadi kalau mobil harian, mobil biasa, boleh nggak sih di dyno? Nggak apa-apa, banyak juga yang kadang suka ngetes filter udara, ngetes apa gitu suka gitu. Itu mempengaruhi? Iya, beda. Jadi ganti filter udaranya bisa mempengaruhi HP? Bisa mempengaruhi ya. Wow, kompleks banget ya. Nah, kalau mau tahu biaya untuk dyno tes sendiri berapa? Kalau untuk jadi gini, ada yang misalnya untuk cek power doang kan? Yes, cek misalnya power. gue mau tahu HP-nya power berapa? gue pakai filter standar sama pakai filter racing nih. Iya. Berarti ada dua kali tes. sampel yang diituin. Jadi 500 kali 2 sejuta. Oh, untuk dua roda. Untuk 2 roda. Iya, Tapi memang dyno biasanya 2 roda ya? Tergantung mobilnya, drivennya gimana. Kalau ini kan front wheel drive, tapi ada yang 4 wheel. Oh iya. Kalau yang 4 wheel itu 750.000 per sampelnya. Per sampel nih? Per sampel itu bukan berarti sekali tarik ya. Gue bisa tarik 5 kali, 6 kali sampai sampai dapat average powernya. Berarti istilahnya kalau misalnya untuk mobil city car, ya kan, kalau city car kan pasti biasanya cuma 1 roda kan yang bergerak kan? 1 roda. Satu yang bergerak, yang satunya cuma ngikut. Oh, ngikut. Bener ngikut itu? Iya. Maksudnya untuk hanya bagian depan atau bagian belakang, berarti kena 500.000 untuk sekali tes. Sekali tes itu bukan berarti hanya cuma sekali gas doang kan, tapi sampai 4 kali 5 kali. Sampai dapat sesuai yang dibutuhkan. 500.000. Wah, menarik. Oke, kok tadi terima kasih banyak. Semoga awet ya. Tapi kayaknya awet sih. Ini udah bisa. Udah tak. Oh, Bisa. Oke boy, sekarang gue udah sama Mas Adit. Ini dari ORD X-House. Balik lagi seperti yang kemarin gue sampaikan, ternyata ORD X-House nih gak cukup puas nih kalau cuma ganti knalpot ya. Kenapa Mas? Ya sebenarnya sih kita cuma mau maksimalin aja, nggak cuma kan maksimalin mobil mesin standar ini kan masih bisa dari exhaust. Dari exhaust ya kita tambahin untuk maksimalin lagi, kita dari mapping ECU-nya berarti kan kita tambahin Dastech, optimalin kayak dari RPM kita geser sedikit, dari ya pokoknya kita inilah dari kuncian yang dikunci dari pabrik kita cuma geser-geser dikit, jadi lebih performanya juga lebih oke lah harusnya. Berarti setelah kita pasang ini kayaknya kita bakal coba disentul lah ya. Sentul boleh. Kita mau apa nih? Track gede. Track day. Oh iya. Kita boleh. cobain. Iya dong. Ya kan, dengan kapasitas performa mesin yang sudah dikelola oleh ORD X-House. Iya. Tapi slalom juga harus dong. Oh, slalom ya juga kan? harus dong. Slalom juga. Balik lagi karena kan emang fungsi awal utama mobil ini kan untuk kita bikin slalom-slaloman nih. Tapi ternyata setelah dipasangin ini kayaknya gue tertarik untuk coba untuk di sirkuit Sentul ya. Kira-kira bisa dapat waktu berapa? Ya gue sih bukan pembalap touring sih sebenarnya sih. Cuma pengen tahu maksimalnya mobil aja ya. Enaknya sampai seberapa. Siap. Oke, ORD X-House, thank you so much. Sama-sama. Ayo kita ASM. kerjakan ini bersama. Wah, harusnya sih lebih oke nih.